Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita sekali lagi beri tepuk tangan untuk kedua saudara kita. Saudara, ketika kita ditahbiskan, di situ mulai panggilan dan tanggung jawab kita sama Tuhan. Ketika kita melayani, memang sesuatu kelihatannya indah di depan, tetapi saudara tidak mudah untuk melayani sebagaimana saya melayani Tuhan. Sudah cukup lama, saudara. Kadang-kadang saya sebut cukup lama karena udah nggak ingat, saudara, nggak bisa gitu, ya. Nah, saudara, hari ini tanpa membuang waktu, bagaimana saudara belajar untuk moving with the Holy Spirit, bagaimana saudara bergerak bersama dengan Holy Spirit. Ini sangat penting, saudara, karena gereja Tuhan without Holy Spirit, karena adalah gereja yang akan menjalani dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Saudara, sekali waktu Billy Graham pernah berkata, kalau gereja-gereja di Amerika, Roh Kudus diangkat dari gereja-gereja di Amerika, 90% dari gereja-gereja di Amerika akan berjalan seperti biasa. Only 10% will collapse when the Holy Spirit was taken out. Jadi saudara, artinya apa kalau 10% yang collapse, 90% berjalan seperti biasa apabila Roh Kudus diangkat? Artinya 90% gereja-gereja menurut dia bahwa di Amerika berjalan tanpa Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus atau enggak Roh Kudus jalan sendiri. Saudara sadarkah saudara, ketika gereja dijadikan organisasi, maka gereja akan berjalan menurut cara-cara manusia dan dia bisa tetap eksis tanpa Roh Kudus. Tapi saya percaya GKS Balikpapan adalah gereja yang ingin bergerak in the Holy Spirit. Itu sebabnya Anda bisa membuka hati pada pagi hari ini. Dan secara khusus karena topik bulanannya adalah walking with Holy Spirit, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hari ini saya akan bicara mengenai menjadi dewasa dan berhasil bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana saudara bisa menjadi berhasil, bagaimana bisa menjadi seorang yang dewasa. Kekristenan bukanlah kekristenan kalau saudara tetap menjadi seorang bayi dari awal pertama pertobatan sampai Anda terus menerus puluhan tahun jadi orang Kristen. No, menjadi orang Kristen panggilan yang tertinggi, the highest calling of every Christian is to become like Jesus. Saudara, the highest calling, saya ulangi sekali lagi, panggilan tertinggi untuk setiap orang Kristen is to become like Jesus. It's like Him. Itu sebabnya the proses perjalanan saudara dan saya, you need the Holy Ghost. Anda membutuhkan Holy Spirit untuk menolong saudara, untuk help you, untuk memberikan Anda as a comforter, akan memberikan Anda penghiburan di saat-saat Anda mengalami masalah. Supaya Anda bisa tetap berjalan bersama Tuhan hingga kedewasaan penuh. Oleh karena itu saudara, kekristenan bukan cuma sekedar hadir di gereja tiap minggu rajin, walaupun itu penting. Saudara, kekristenan bukan juga cuma sekedar melayani Tuhan dengan penuh komitmen, walaupun itu sangat penting. Tetapi lebih penting lagi adalah saudara bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Kekristenan intinya adalah Anda mengalami transformation of your life. Mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Oleh karena itu saudara, iman saudara berjalan dari satu titik ke titik berikutnya saudara. Nah saudara, Rasul Paulus pernah berkata begini, dia menulis di kitab Roma yang banyak dipakai menjadi landasan dari Protestan, di mana bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Anda baru bisa mengalami kehidupan yang Tuhan janjikan buat saudara, yang penuh dengan kemerdekaan. Ingat baik-baik, kita baru kemerdekaannya. Baru mengalami kemerdekaan. Hidup yang merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Anda mengalami hidup dari Tuhan hanya kalau Anda berjalan dengan iman. So starting point of every Christian, perjalanan kekristenan saudara dimulai dari iman. Dan bertolak dari iman saudara, bahwa kebenaran itu sudah nyata, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. From faith to faith, from glory to glory, dari iman kepada iman saudara. Tapi saudara, kita tidak berhenti di satu titik. Kita akan terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bisa katakan amin? Mari kita baca satu ayat pertama saudara. Ingat ketika Pentakosta dicurahkan, maka gereja atau kita sekarang ada di era Roh Kudus. Coba katakan era Roh Kudus. Kita sekarang ada di eranya Roh Kudus dan Roh Kudus sedang bekerja di gereja-gereja Tuhan. Dan saya sangat percaya begini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, there will be a last movement. Akan ada kegerakan terakhir yang Tuhan akan panggil gereja, the remnant, sisa-sisa. Orang-orang yang mencari wajah Tuhan, yang punya hati untuk Tuhan. God is calling them. Tuhan sedang memanggil mereka keluar. Supaya mereka bergerak bersama-sama in the last movement untuk bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, mari kita melihat saudara, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan sampaikan kepada saudara firman Tuhan ini. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Coba bilang penolong yang lain.
Lebih keras, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan cuma sebentar, selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Coba bilang roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, jadi jangan heran saudara, if you move with the Holy Spirit, if you walk with the Holy Spirit, dunia belum tentu bisa terima saudara. Mereka bisa menganggap saudara aneh bin ajaib. Orang bisa menganggap anak ini orang yang enggak lazim begitu saudara ya. Saya lanjut. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Memang pada dasarnya dunia tidak bisa melihat the Holy Spirit. Dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal dia, katanya begitu. Sebab dia mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba bilang akan diam dalam diri saya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena dia belum disalibkan dan belum naik, Roh Kudus belum dicurahkan. But when the Holy Ghost, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dia akan diam di dalam diri saudara dan diri saya. Katakan amin. Itu sebabnya dia bukan cuma menyertai, dia bukan cuma hanya ada di dalam kehidupan saudara saja, tapi dia tinggal di dalam diri saudara. Ini hebatnya saudara. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi, saudara, mau tinggal di dalam ciptaannya. Yaitu saudara dan saya. Berarti itu adalah sebuah hak istimewa, sebuah keistimewaan besar buat saudara dan saya kalau Tuhan mau tinggal dalam diri saudara. Katakan amin. Nah saudara, kata penolong dalam bahasa aslinya parakletos. Penolong adalah parakletos yang artinya pendamping. Dia mendampingi saudara. Dia juga berfungsi sebagai penasehat buat saudara. Dia memberi nasihat, dia mendampingi saudara. Berarti lagi susah dia dampingi saudara. Lagi senang dia dampingi saudara. Dalam hidup saudara ngalamin banyak turbulensi, Tuhan mendampingi Anda. Dia juga penasehat. Ketika Anda butuh masukan-masukan, dia menjadi penasehat. Tapi dia juga menjadi pembela saudara. Ketika ada orang yang menyalahkan saudara, ada orang yang mau menyudutkan saudara, God, Tuhan akan bela saudara. Itu adalah penolong. Kata yang lain adalah alos, bicara soal setara. Tuhan katakan begini, penolong yang lain bukan yang berbeda, tapi yang sama. Ngerti gak saudara? Penolong yang lain bukan yang lain, tetapi yang berbeda sama sekali. No, yang setara dengan dia, setara dengan Allah. Karena roh itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya dia bilang akan ada penolong yang lain bukan yang berbeda, tapi yang setara dengan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kata penolong ini penting sekali. Berarti saudara, Roh Kudus datang dalam hidup saudara, tinggal dalam diri saudara untuk apa? Menjadi penolong. Coba bilang penolong. Hari ini saya akan banyak bicara soal penolong. Bagaimana seorang penolong, Roh Kudus akan menolong saudara untuk menjadi dewasa dan berhasil. Yang mau dewasa? Yang mau berhasil? Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu saudara, dia juga dikatakan roh kebenaran. Coba bilang roh kebenaran. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran. Berarti di dalam Roh Kudus nggak ada kepalsuan. Dua orang doang, saya ulangi. Di dalam Roh Kudus tidak ada kepalsuan. Tidak ada kebingungan. Yang ada adalah kebenaran. Bisa katakan amin. Berarti kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kamu, kamu akan hidup dalam apa? Kebenaran. Tidak ada hidup dalam kepalsuan. Gak ada. Tidak ada hidup dalam kebohongan. Gak ada. If Holy Spirit live inside you. Karena itu saudara, dia akan bersaksi tentang kebenaran. Dia juga akan menerangkan saudara tentang kebenaran. Dia akan membawa saudara kepada kebenaran. Dia akan menyingkapkan kepada saudara hal-hal yang benar dan yang salah. Oleh karena itu kalau Anda terus tinggal di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam saudara, percayalah langkah-langkah saudara akan diarahkan kepada yang benar. Kenapa banyak orang Kristen bisa menyimpang dari kebenaran? Karena dia tidak walking with the Holy Spirit. Mereka tidak berjalan di dalam Roh Kudus. Dan saya percaya ketika gereja meninggalkan kebenaran, maka gereja telah meninggalkan Tuhan. Saya ulangi saudara, kayaknya Anda nggak nangkep nih. Saya ulangi sekali lagi saudara. Ketika gereja meninggalkan kebenaran, gereja telah meninggalkan Tuhan. Kalau gereja meninggalkan Tuhan, berarti nggak ada Tuhan di situ. Kalau nggak ada Tuhan di situ, maka apa yang kita dapat? Organisasi biasa. Coba yang paham lambaikan tangan. Itu sebabnya saya mendorong gereja khususnya di GKS, terutama GKS Balikpapan, engkau harus tinggal dalam kebenaran.
Kebenaran adalah nomor satu penting buat saudara. Nah, keterlibatan dari Roh Kudus dalam setiap orang percaya menolong saudara dan saya untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa dan untuk menjadi berhasil. Kenapa Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama Roh Kudus? Saya akan cepat saja di sini. Kenapa saudara dan saya perlu Roh Kudus dan perlu berjalan bersama Roh Kudus? Kenapa sih saya harus berjalan bersama Roh Kudus? Why? Yang pertama, karena Allah mau terlibat dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau terlibat dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia mau memastikan saudara mengikuti rencana-rencana dia. Dia mau memastikan saudara datang dan melihat apa yang Tuhan bisa berikan buat saudara. Dia mau saudara dan saya terlibat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau terlibat dalam hidup saudara. Orang tua yang baik adalah orang tua yang bukan cuma bisa melahirkan anak. Come on. Betul nggak? Orang tua yang baik adalah melahirkan anak dan mau terlibat dalam kehidupan anaknya. Betul atau tidak? Orang tua yang tidak mau terlibat dengan hidup anaknya adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kalau bahasa saya dulu, kalau mengajar yang cukup keras saudara. Seorang ayah yang hanya mau punya anak tapi nggak mau urus anaknya namanya babon. It's a baboon. Tapi seorang ayah yang punya anak dan mau terlibat dan memelihara anaknya, mendewasakan anaknya, itu baru namanya bapak. Coba bilang, kita harus jadi bapak. Kalau yang perempuan kita harus jadi ibu. Ada amin saudara? Ya jadi bapak saudara. Kalau Anda di dalam gereja, dalam pelayanan harus jadi bapak rohani. Jangan jadi babon. Yang hanya bisa melahirkan, membawa jiwa datang ke gereja tetapi tidak bisa didewasakan. Allah mau terlibat. Coba katakan Allah mau terlibat. Yang kedua, kenapa Tuhan mau saudara dan saya bergerak atau berjalan bersama dengan Holy Spirit? Karena rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Saudara tahu nggak ada ayatnya berkata bahwa rancanganku bukan rancanganmu? Jalanku bukan jalanmu? Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu. Rancanganku daripada rancanganmu. Artinya gini, Tuhan yang tahu rancangan dia buat saudara. Tuhan yang tahu ujungnya saudara seperti apa. Dia yang tahu. Itu sebabnya kalau Anda berjalan tanpa dia bisa nyasar loh. Tahu nggak saudara ada ayat yang bilang bahwa jalan yang orang sangka baik ujungnya menuju maut. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Emang ada yang tahu akhir tahun akan terjadi seperti apa dalam hidup saudara? How do we know? Kita bagaimana tahu akan terjadi 3 tahun COVID kemarin? How do we know? Kita nggak pernah tahu saudara. Apa yang bakal terjadi di akhir tahun? Apa yang bakal terjadi di pemilu nanti? Kita nggak pernah tahu. Dan tapi Tuhan punya rancangan buat setiap saudara berbeda-beda. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Itu sebabnya setan ingin menggeser saudara untuk menjauh dari Roh Kudus dan tidak memenuhi rencana Tuhan. Karena kalau rancangan Tuhan Anda hidupi, jalani bersama dengan saya percaya blessing upon blessing Anda akan alami. Berkat demi berkat, perkenanan demi perkenanan akan terjadi dalam hidup saudara. Sehingga Anda tidak perlu struggle, Anda tidak perlu bergumul dengan kekuatanmu. Karena Holy Spirit yang akan menyediakannya buat saudara. Karena Roh Kudus jelas mengatakan, karena firman jelas mengatakan dalam Efesus 1 ayat ketiga berkata bahwa Allah sudah menyediakan berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah bersama dengan saudara, dia sudah menyiapkan berkat buat saudara. Katakan amin. Jadi rancangan Tuhan berbeda. Yes, itu sebabnya dia kepengen Anda terlibat supaya dia kasih tahu. No, jangan ke sana tapi ke sini. Jangan begitu tapi begini. Ngerti gak saudara? Jalanmu salah gitu loh saudara. Ada satu kata nih tiba-tiba muncul di pikiran saya. Mendingan sesat sama Tuhan daripada jalanmu benar tanpa Tuhan. Karena kalau sesat sama Tuhan, nggak sesat juga ternyata. Loh, kenapa tiba-tiba keluar kata-kata ini? Tiba-tiba saya diingatkan begini. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa itu pangeran loh. Dulu nggak ada Google Map. Tapi dia punya kereta, dia sudah kuasai wilayah. Jadi map udah di sini. Betul ya? Kalau kita kan sini mapnya udah pindahin ke Google ya.
Nah saudara, dia punya map jelas, jalan terpendek untuk lari dari Firaun, dia sudah tahu jalannya. Tapi Tuhan bilang, no, turn around, balik ke pihak Herod, mana di depanmu itu ada laut kosong, stay di sana. Itu sesat itu. Itu jalan sesat. Tuhan, pasti saya percaya saudara, si yang namanya Musa bilang, ini jalan sesat ini. Ini kayaknya nggak bener, masa gua berhenti di sini ngapain gitu loh. Dia tahu, tapi karena ada Tuhan, sesat pun ada jalan sama Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan di tengah sesat. Dia mau memperlihatkan mujizatnya, dia mau memperlihatkan kebesarannya, dia mau memperlihatkan kehebatannya kepada bangsa Israel. When there is no way out, I am the way. Akulah jalan itu. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau saudara dan saya terlibat bergerak bersama Roh Kudus? Karena Tuhan tahu jalan yang harus kita lalui agar tetap berhasil. Selain rancangannya, Anda tidak tahu. Tuhan tahu jalan dan yang Anda dan saya harus lewati. Amin. Jadi Amsal 14 ayat 12 benar ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Kadang-kadang kita pikir kita tahu. Coba saya mau tanya sama saudara. Siapa yang tahu kira-kira 5 tahun dari sekarang apa yang menjadi kebutuhanmu? Ada yang tahu? Enggak. Siapa yang tahu kira-kira 5 tahun dari sekarang apa yang Anda tidak butuhkan? Tahu? Enggak. Kira-kira Tuhan tahu apa yang Tuhan Anda butuhkan 5 tahun yang akan datang? Tuhan tahu? Kira-kira Tuhan tahu nggak apa yang Anda nggak perlukan 5 tahun dari sekarang? Jadi dia tahu lah 5 tahun dari sekarang mana yang Anda perlu, mana yang nggak perlu. Oke. Karena kita nggak tahu apa yang kita perlukan 5 tahun yang akan datang. Dan kita juga nggak tahu mana yang kita nggak perlu. Kita kerjain apa yang kita bisa kerjain, betul? Dan seringkali terjadi setelah 5 tahun kita kumpulin yang nggak kita perlu. Nangkep gak nih? Kita kerjakan selama 5 tahun jalan ke depan yang enggak kita perlu ternyata. Berarti 5 tahun itu hidup kita Coba sikut sebelah saudara, mau kamu kayak gitu? Mau kita 5 tahun sia-sia? Loh, Tuhan tahu, makanya kenapa? Karena dia tahu jalan saudara yang Anda harus tempuh supaya berhasil. Dia suka tutup jalan saudara. Dia bikin U-turn jalan saudara. Dia membuat jalan saudara kayaknya mentok. Karena memang Tuhan gak mau Anda terusin jalan itu. Tuhan bilang berbalik arah kamu. Karena jalanku lebih berhasil daripada jalanmu. Kalau kamu terusin nanti 5 tahun ke depan. Tiba-tiba engkau tahu Anda tidak perlu itu. Jadi kalau dibelokkan Tuhan, detour sama Tuhan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau Anda dibalikan jalan yang kayaknya, kok jalannya jadi panjang? Bersyukurlah karena dia tahu buat saudara yang berhasil itu seperti apa. Makanya walking with the Holy Spirit akan membuat saudara nyaman tiap hari. Anda tahu Tuhan pasti pelihara. Anda bersyukur gak kalau Anda bisa sampai hari ini? Coba. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa loh saudara. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat ke belakang, pilihan-pilihan saya dulu, kok saya bisa milih gitu ya? Karena saya percaya Roh Kudus yang membantu saya menolong itu. Kalau nggak mungkin saya udah pilih yang lain. Halo, amin saudara. Yang pertama kita akan membahas setelah Anda tahu kenapa Roh Kudus Anda perlu terlibat. Sekarang saya akan membahas saudara, Roh Kudus akan menolong saudara dalam hal apa saja dalam sisa waktu yang ada. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan untuk menjadi dewasa. Jadi Holy Spirit ketika Anda berjalan bersama Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa jadi dewasa dalam Tuhan. Saya nggak ngomong dewasa dalam konteks fisik. Tapi dewasa di dalam Anda, matang kira-kira begitu bahasanya. Di dalam perjalanan hidup saudara punya kekristenan. Banyak orang Kristen sudah 20 tahun tapi kayak anak-anak. Ciri anak-anak ngambek. Gampang ngambek. Pernah dengar lihat anak-anak ngambek enggak? Halo? Banyak orang Kristen udah 20 tahun jadi Kristen gampang kecewa. Gampang ngambek, gampang kecewa, gampang sekali mundur.
gampang marah-marah, itu tanda-tanda masih anak-anak. Kalau orang dewasa ngerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Satu ayat yang menarik, Roma 8 ayat yang ke-14. Oh, saya suka ayat ini. Salah satu ayat yang saya suka. Semua orang, coba bilang semua orang. Semua orang yang kayak apa? Yang dipimpin Roh Allah, yang berjalan bersama Roh Allah adalah anak. Jadi anak Allah, kalau ada baca ayat ini kan pendek nih. Yang disebut anak Allah itu apa? Orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, kita boleh ngaku nggak sebagai anak Allah kalau begitu? Hah? Tolong. Bisa nggak ngaku saya anak Allah tapi tidak dipimpin Roh Allah? Bisa gitu? Menurut ayat ini? Ya nggak bisa lah. Ayat ini jelas semua orang, termasuk di dalamnya saudara, semua orang yang percaya sama Tuhan, kalau mau disebut anak Allah. Loh, ada orang boleh bilang percaya loh, tapi belum tentu dia sebagai anak Allah loh. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa semua orang yang apa? Yang dipimpin Roh Allah, yang berjalan bersama Holy Spirit, walk with the Holy Spirit, baru bisa disebut Son of God. Anak Allah. Dan yang menarik saudara, anak dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah huios, dewasa, bukan nepios atau bayi. Saudara, Tuhan berkata bahwa mereka yang dipimpin Roh Allah, perhatikan ada dua implikasi ayat ini. Ketika engkau dipimpin Roh Allah, engkau disebut anak Allah. Kata anak adalah huios, dewasa, bukan nepios, anak. Maksudnya apa? Kalau Anda berjalan bersama Roh Kudus, Anda akan dibuat Roh Kudus menjadi dewasa. You become huios, engkau akan dibawa oleh Tuhan menjadi dewasa. Atau implikasi yang kedua, kalau orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan senantiasa akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Paham gak nih saudara? Saya ulangi, yang pertama kata huios sebagai dewasa. Ketika Anda berjalan bersama Holy Spirit will help you, akan menolong saudara untuk menjadi huios, untuk menjadi dewasa. Atau yang kedua, kalau Anda sudah menjadi seorang yang dewasa, huios, Anda akan memilih berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus akan memampukan saudara menjadi dewasa dong. Anda nggak mungkin bisa menjadi matang dalam Tuhan kalau Roh Kudus nggak menolong saudara. Siapa yang pernah ngalamin kesulitan, tantangan, masalah? Pernah? Saudara, kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak kuat loh. Waktu kita ngalamin tekanan, saat kita putus asa, makanya orang yang punya Holy Spirit nggak perlu pergi healing. Ayo, bener apa enggak? Sekarang orang stres dikit ngopi, ngapain lu ngopi? Healing gitu, ngopi healing. Ngapain holiday? Terus holiday ngapain healing? Holiday ya holiday lah. Saudara, Anda nggak bisa dapat healing inside kalau Anda dengan holiday. Sesuatu yang di dalam, you need God. Saya interject sebentar ya, intermezzo. Saya change topik sedikit aja. God is the source. God is the source. Ingat, hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di laut, yang ada di tanah, betul ya? Betul ya? Semua plantation, semua fish, semua Tuhan siapkan 5 hari. It is the resources, those are resources. Itu adalah sumber daya. Coba bilang sumber daya. Sumber daya Tuhan sudah siapkan for Adam and Eve, Adam dan Hawa, untuk bisa memanfaatkan resources itu untuk dalam menjalani hidupnya. Tapi di hari ke-6, coba perhatikan, di hari ke-6, God created Adam, Allah ciptakan Adam di hari ke-6, Tuhan lagi mau katakan begini. Kamu eksis hari ini, bukan karena sumber daya itu. Bukan karena hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah aku sudah berikan buat kamu. Tapi kamu bisa eksis. You have life. You become exist. Eksistensi kamu is because of me. Artinya, kalau kamu mau hidup Adam, you live not based on these resources, but based on me. I am the source, akulah sumber buat kamu. Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Makanya pada hari yang ke-7 adalah hari pertama setelah Adam diciptakan, kan hari ke-7. Hari ke-7 adalah hari Sabat, betul? Makanya Adam tidak disuruh kerja, tahu hari pertama.
Supaya apa? Dia bisa interaction dengan Tuhan, to download from God, to upload to God di hari yang ketujuh, supaya dia tahu bahwa my life is depending on God. Sumber saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang bisa memampukan saudara bukan healing yang dari sumber daya, tapi healing yang dari sumber. Betul atau enggak? Kalau Anda punya HP, Anda bisa dua kemungkinannya Anda nge-charge. Charge yang pertama langsung ke listrik. Betul. Charge yang kedua pakai apa? Power bank. Mana yang lebih bagus? Listrik. Sepakat? Kenapa? Karena akan menjaga Anda punya kondisi baterai ya. Kalau power bank bisa merusak baterai ya. Artinya apa? Sumber, source dari HP saudara listrik. Power bank hanya resources. Anda baru bisa mengalami hidup because of the source of your life is God. Adalah Tuhan. Makanya dia nolong saudara. Bahkan dia akan memimpin saudara kepada seluruh kebenaran. Saudara gak mungkin bisa hidup dewasa dalam Tuhan kalau kita tidak berjalan dalam kebenaran. Betul apa enggak? Kebenaran yang memerdekakan saudara. Kebenaran yang akan membawa saudara kepada level-level yang baru. Dalam pengenalanmu akan Tuhan. Percayalah gini, orang Kristen gak akan pernah bisa menjadi dewasa kalau dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan kebenaran. Saya gak mau Anda angkat tangan ya, gak enak lah ya. Saya hanya mengasumsikan, boleh dong? Semua pasti baca Alkitab ya tiap hari ya, pasti ya. Satu orang doang kok yang amin, pastilah ya Anda baca Alkitab ya. Ya, iya dong. Berapa banyak kita baca Alkitab kagak ngerti? Oh, kita ngomong jujur. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Dan kita butuh Roh Kudus untuk menerangi itu. Bukan berarti sekolah teologi nggak bisa membuat Anda mengerti. Anda memahami dalam konteks tertentu. Tapi kedalaman itu Anda butuh Holy Spirit. Makanya dalam Mazmur 36 ayat 10 berkata begini. Mazmur 36 ayat 10 bilang begini. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Coba bilang, di dalam terang Tuhan. Sekali lagi, di dalam terang Tuhan saya melihat terang. Jadi kalau mau melihat terang yang ada di Alkitab, Anda gak bisa diterangi dengan terang yang lain kecuali dengan terang dari Holy Spirit. Karena Holy Spirit yang menolong semua penulis-penulis dari berbagai masa, waktu, periode yang berbeda. Dengan profesi yang berbeda-beda, jabatan yang berbeda-beda. Tapi mereka menjadi satu kesatuan message. Betul gak? Dari seluruh Alkitab. Halo, siapa yang bisa menolong itu? Holy Spirit. Dan itu sebabnya Holy Spirit yang melock, yang mengunci itu supaya Anda bisa membaca. Tapi ketika Holy Spirit unlock, dia membuka, Anda akan mengerti kedalamannya. Dan kebenaran itulah yang menolong saudara untuk hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Ketika matamu dibuka oleh Tuhan tentang kebenaran, saya percaya Anda akan mencintai kebenaran. Mau dewasa? Mau dewasa? Jadi Tuhan akan menolong saudara untuk dewasa. Sehingga saudara ketika Anda putus asa barangkali, ada tekanan, Holy Spirit akan ada menguatkan saudara. He is a comforter. Dia juga adalah penghibur saudara. Yang kedua, jadi yang pertama, Roh Kudus akan menolong saudara sebagai penolong, menolong saudara untuk menjadi dewasa. Jadi jangan main-main berjalan dengan Roh Kudus menolong saudara untuk dewasa ya. Jadi kalau Anda bilang saya mau bisa didewasakan, ya harus berjalan dalam Roh Kudus. Harus membiasakan diri hidup dalam Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan menyingkapkan masa depanmu. Atau destiny yang Anda harus capai. Kenapa? Anda tahu ada ayatnya, God is Alpha and Omega. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu yang akhir sejak awal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu yang akhir sejak awal. Jadi sejak awal dia sudah tahu akhir hidup saudara. Dia sudah tahu apa yang Anda harus capai sejak awal. Apa bedanya rumah-rumah di perumahan yang bagus-bagus dengan rumah-rumah yang ada di pinggir kali? Tell me, apa bedanya? Tahu? Kalau yang di pinggir kali
rumah-rumah Girly Riverside, rumah-rumah di pinggir kali adalah rumah yang dibangun semaunya. Nggak ada konsepnya, nggak jelas mau jadinya apa. Yang penting gue bisa tidur, itu doang. Betul nggak saudara? Nggak mikirin. Itu namanya rumah liar. Tapi kalau rumah-rumah yang di perumahan itu pasti ada arsiteknya. Arsitek kalau membangun sudah mikirin akhir dari awal. Ngerti nggak saudara? Yang membangun gedung ini juga sudah mikirin dari awal untuk hal yang akhir. Perlunya apa? Betul nggak? AC mesti taruh di mana? Listrik mesti taruh di mana? Betul nggak saudara? Pantry mesti di mana? Restoran mesti di mana? Kalau hotel itu kenapa? Karena ada konsep seorang arsitek yang memikirkan seperti itu. Hal yang sama saudara, Tuhan itu adalah arsitek kehidupan saudara. Sehingga dia tahu akhir hidup saudara dari mana. Dari awal dia sudah tahu. Itu sebabnya kalau Anda mau menuju destiny, Anda harus berjalan dengan Holy Spirit yang mimpin saudara ke sana. Sehingga Anda tidak melenceng dari situ. Makanya ada pesan dari Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Pertetapkan hatimu ikut Tuhan, maka perjalananmu akan dibuat berhasil dan beruntung. Saudara, itulah sebabnya keberhasilan akan dimulai ketika Anda memulai bersama Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mau berhasil? Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya melihat saudara, dengan Anda tahu masa depan saudara, Anda bisa mempersiapkan diri lebih baik. Betul apa enggak? Tahukah saudara Tuhan mempersiapkan Yusuf dan Yusuf mempersiapkan diri untuk masa depan? Dia tahu akan ada kelaparan, Tuhan juga pakai Yusuf untuk mempersiapkan menghadapi masa depan yang kelaparan, tapi Yusuf juga mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Betul apa enggak? Saudara paham maksud saya? Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menghadapi masa depan yang namanya kelaparan. Tuhan siapkan Yusuf. Tapi selain itu, Yusuf juga mempersiapkan diri untuk masa depan ini. Haleluya. Anda nggak mungkin bisa mempersiapkan diri kalau Anda nggak tahu masa depannya seperti apa. Bagaimana saya bisa tahu masa depan saya? Anda harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya nggak bisa tahu loh hidup saya sampai hari ini kalau bukan Roh Kudus. Dan saya berjalan one step at a time. Melangkah dari satu langkah ke langkah berikutnya. Tuhan pimpin saya. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini, pagi hari ini saya mau mengajak saudara. Belajar kalau mau tahu masa depan bukan pada fortune teller yang lihat garis tangan, tapi percaya sama Tuhan yang mempercayakan masa depanmu kepada Dia. Karena Tuhan bilang hari esok yang penuh dengan harapan. Siapa yang sepakat dengan itu? Saya tidak tahu 5 tahun dari sekarang hidup saya seperti apa. Anda juga tidak tahu, bukan? Tapi Tuhan sudah tahu. Makanya dia arahkan langkah-langkah hidup saudara. Itu yang kedua, dia menolong saudara mengetahui masa depan saudara. Yang ketiga, mungkin sampai yang keempat saya stop. Roh Kudus menolong saudara untuk bisa berdoa secara efektif. Dan menerima pertolongan dari Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya, ini penting untuk dibaca. Roh Kudus menolong saudara untuk bisa berdoa secara efektif. Dan menerima pertolongannya sehingga bisa berhasil. Oke, saya baca dulu ayatnya ya. Roma 8 26 sampai 28. Roma 8 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus tidak, jangan bacanya begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam dosa-dosa kita, bukan. No. Roh Kudus tidak menolong saudara dalam perbuatan dosa, tapi kelemahan. Ya, kita punya kelemahan ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya berhenti sebentar. Berapa banyak di antara saudara berdoa 5 menit udah mentok? Pernah? Ya. Yang mengangkat tangan orang jujur masuk surga saudara. 5 menit, 10 menit mentok. Apalagi ya, kayaknya udah habis deh, gue udah borong semua.
Ada juga yang 5 menit selesai. You don't know what to pray. Jujur ngomong, manusia punya keterbatasan kosakata. Manusia punya keterbatasan untuk dia ngomong apa, dia mau doain apa, terbatas. Tapi when the Holy Ghost bersama dengan Anda, when you pray in the Holy Ghost, berdoa di dalam Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengucapkan yang Anda tidak bisa ucapkan when you pray. Lalu kemudian ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, coba bilang saya tahu sekarang. Apa itu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara, ketika Anda berdoa, kadang-kadang Anda nggak tahu mau berdoa apa. Saya kadang-kadang berdoa nggak ngerti, saya mau berdoa mesti gimana. Tapi Tuhan bisa ajarin saya. Berdoa untuk orang ini supaya hatinya lembut. Saya bisa berdoa begitu. Karena saya tahu orang ini lagi keras, lagi ngadapin tensi tinggi. Berdoa. Kadang-kadang Tuhan taruh saya berdoa untuk orang ini supaya hatinya diubahkan. Bisa. Kita nggak tahu bagaimana kita berdoa. Saudara, ketika Anda lagi berurusan dengan seseorang yang sulit, saudara. Nah, Anda kesaksian begini, saudara. Saya diingatkan satu kesaksian. Seorang pengusaha di Batam. Dia dagang sama seseorang. Orang ini ngambil barang cukup besar. Dan utangnya cukup gede. Nah, biasanya orang yang perlu barang, kalau ditelepon sama si penjual gampang untuk angkatnya, teleponnya, ngerti? Misalnya nih Pastor Daniel adalah saya mau beli barang sama Pastor Daniel. Pastor Daniel telepon saya pasti angkat. Karena saya perlu barang dari dia, ngerti ya? Karena saya ada kebutuhan, ya kan? Nah, ketika saya ngambil barang cukup besar, karena makin lama saya berbisnis sama beliau percaya saya makin banyak Pak beli barang dan bayarnya belakangan. Nah, saya pinjam sama dia, beli barang sama dia dalam bentuk US dollars karena barang import. Lalu tiba-tiba dolar naik waktu itu. Saya kelabakan, gak bisa bayar, ngerti gak saudara? Nah, yang kayak begini waktu ditelepon sama Pastor Daniel ke saya gak jawab-jawab. Biasa kan suka begitu ya. Halo, betul apa enggak saudara? Sehingga nanti kalau Anda teleponin terus seolah-olah kita yang perlu dia, kan gitu ya. Betul gak saudara? Seolah-olah dia yang ngutang, seolah-olah Pastor Daniel yang ngutang. Gitu. Udah pusing saudara, nggak bisa telepon, telepon nggak diangkat, setengah mati dia susah. Lalu orang ini berdoa sama Tuhan. When he pray in the Holy Ghost, berdoa dalam Roh. Dia bilang, Tuhan saya mesti berdoa apa sama orang ini supaya dia bisa bayar. Masa saya berdoa supaya dia bangkrut, ya makin gak bisa bayar dong. Lalu Tuhan bilang begini, kamu harus berdoa supaya dia punya bisnis maju. Dan kalau maju dia bisa bayar kamu. Gitu. Ternyata orang ini otaknya jalan selain waktu Roh Kudus ngomong, ngerti gak? Otaknya jalan bilang gini, kan dia juga punya utang yang lain. Jangan-jangan dia udah mau maju nanti dia bayar yang lain, gue dilupakan. Kan bisa begitu saudara. Dia ngomong sama saya, dia bersaksi. Terus gimana Pak? Tetap saya doa seperti Roh Kudus mau. Saya doa supaya Tuhan berkati dia. Bener lu dia diberkati. Terus kok bisa? Bapak telepon dia. Iya dia angkat tuh. Kok bisa? Nah ini saya cerita katanya. Mau dengar ceritanya sudah? Mau dengar gak? Oke kalau enggak saya lanjutin sih sama yang lain. Dia bilang gini. Waktu saya doa Tuhan biar Tuhan dia ingat bayar utang saya gitu. Tuhan berkati. Bener dia bisa diberkati. Tahu-tahu orang itu. Suatu malam waktu tidur, wajah yang jual barang ke dia muncul dalam mimpi. Yang bisa bikin itu cuma Tuhan tahu. Wajahnya muncul, blek. Tuhan bilang, bayar utang orang ini. Kayaknya Anda wah gitu ya. Saya juga waktu pertama, wah bener ya Pak. Iya, makanya terus bukan saya yang telepon Pak. Dia telepon saya. Tumben nih saya pikir dia telepon saya. Dia bilang, yuk gue ajak lu makan siang. Dalam hati dia, dulu gue ajakin lu makan siang, gue teleponin lu gak mau, lu ngajakin gue makan siang. Maksudnya lu mau minta penghapusan utang atau apa nih? Kan gitu.
Dia bilang gitu, akhirnya saya ikut. Begitu ikut dia cerita dan dia bayar utangnya lunas. Haleluya. Holy Spirit will help you pray. Jangan anggap enteng. Kalau Anda sedang punya masalah dengan anakmu, pray. Apa yang saya mesti doakan untuk anak ini? Suatu hari ada sebuah dedikasi. Tempat berhala besar di Hong Kong. Itu luar biasa, dedikasi besar. Ini cerita juga sungguh real, kisah nyata. Para pendoa berdoa yang ada di Hong Kong. Mereka berdoa, bagaimana caranya supaya ini bisa batal dan gagal. Apa yang didoain? Mereka berdoa, Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih mereka hikmat para pendoa. Doakan supaya hujan besar. Dan mereka berdoa dan mereka connecting dengan pendoa-pendoa di seluruh dunia, berdoa supaya hujan besar. Dan Hong Kong pernah tercatat hujan terbesar sampai banjir. Dan membuat tanah di mana adanya dedikasi penyembahan berhala itu longsor dan ditutup, tidak bisa lagi dipakai untuk umum. Dan yang menutup keputusan itu adalah hakim pengadilan di Hong Kong. Dan ternyata hakimnya adalah anak Tuhan. Haleluya, itu yang terjadi saudara, amin. Terakhir ya, doa ya. Kayaknya cuma 2 poin ini saya bisa berikan saudara. Oke lah ya, sisanya supaya saudara penasaran, jadi saya bisa balik lagi, maksud saya gitu. Di gereja saya, nah ini cerita gereja saya. Pastor Daniel tahu, gereja kami GKS di gedung RMK. Sebelum kami masuk, waktu itu kita masih muter-muter, sudah cari tempat susah. It's long time ago, kira-kira 8-9 tahun. 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu. Jadi kita cari-cari tempat gak dapet. Kita ketemulah Wisma RMK ini. Bagi Anda yang pernah di Wisma RMK. Kita mau ibadah. Di gereja, di tempat itu Wisma RMK itu sudah ada sebuah gereja ibadah jam 10. Di lantai 5. So kami mau pakai lantai 4. Pinjem sama pemilik gedung, dikasih sih. Tapi pemilik gedung bilang begini. Minta izin dulu ya Pak sama gereja yang sudah ada. Oke, saya minta izin dong. Kelonungun. Pak, saya mau buka ibadah di sini. Jam berapa ditanya? Jam 10, dia ibadahnya jam 10. Jadi saya juga mau bikin jam 10. Nggak dikasih loh. Padahal beda lantai. Nggak dikasih. Tidak bisa Pak kalau jam 10. Bapak boleh pilih mau ibadah sebelum saya atau sesudah saya. Gitu. Padahal pendeta loh ini. Jadi kami gak mau pilih sore. Kita pilih pagi 7:30. Selesai sampai 9:30 supaya dia bisa ibadah jam 10. Nah 7:30 itu bukan prime time. So 9:30 itu waktu enak, masih baru bangun tidur toh. 7:30, 7:30 maksud saya. Singkat cerita, kita pakailah daripada gak ada. Bertahun-tahun saudara. Sampai kita pakai, mau coba lagi jam 10, tetap dia tidak mengizinkan. Satu ketika, saya ngomong sama pemilik gedung. Pak, ini saya pakai udah 10 tahun lebih lupa di tempat ini. Saya mau pakai jam 10 nih, ibadah. Ya udah, mulai aja, saya support Pak, gitu. Pemilik gedung kenal saya soalnya. Dia support. Ya udah, kita mau bikin nih jam 10, ngomong lagi nih terakhir nih sama gereja yang ada. Dia cuma bilang begini. Kalau kamu mau ibadah jam 10, saya nggak tanggung ada apa-apa terjadi sama jemaatmu. Gitu ngomongnya. Waduh. Oh, Anda nggak tahu pergumulan saya kan? Anda taunya wah hebat pastor punya ibadah lah. Ayo nggak tahu pergumulan saya. Di masa-masa sulit gitu loh saudara. Berarti ini mau ngajak preman perang ini. Jemaat saya bilang udah ayo kita lakukan. Enggak. Udah kita ngalah aja. So kita mesti berdoa dong. Berdoanya apa? Masa supaya jemaatnya kabur dari dia? Kan gak bener doa begitu. Supaya tutup gerejanya, gak bener dong. Betul gak? Seriously, kita dapat satu message. Kamu doain supaya dia dapat tempat yang lebih baik daripada ini dengan harga yang lebih murah dari tempat ini. Coba tuh.
Betul nggak? Doa kita, Tuhan biar Tuhan dia dapat yang lebih baik, lebih murah, lebih bagus buat dia Tuhan. Haleluya, amin. Kita doa sungguh-sungguh. Bener loh saudara. Dia dapat tempat itu kapasitasnya cocok buat dia dan sudah izin gereja. Gedungnya izin gereja. Jadi dia permisi sama pemilik gedung. Pak, saya sudah dapat gedung gereja, cocok buat kapasitas kami dan udah izin gereja, kita ditawarin, kita ambil Pak. Jadi kita akan pindah dalam 2 bulan dari sekarang. Pemilik gedung kasih tahu saya dong. Pak, dia mau pindah. Saya bilang, Pak, langsung saya book lantai 5. Saya bilang, saya book lantai 5 Pak ya. Siap, saya kasih Pak Leo lantai 5. Jadi itu sebabnya ceritanya lantai 5 bagi Anda yang pernah ke RMK itu terjadi karena pergumulan doa. Jadi hari ini kalau Anda sedang mengalami masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua, Anda harus berdoa, minta Holy Spirit help me how to pray. Bagaimana saya berdoa? Tuhan akan taruh words dalam hatimu. Dia memberitahu kepada saudara to pray. Anda tidak membuat orang jadi hancur, tapi God will change the heart. God will change the condition. Tuhan akan rubah keadaan, rubah hatinya. Jangan main-main saudara. Mau satu lagi enggak? Kesaksian sih. Kesaksian lebih enak ya. Saya mau menikah sama istri saya. Waktu itu masih jadi pacar. Sekarang juga masih pacar sih. Belum punya rumah. Mungkin saya udah cerita di sini, tapi sebagian saya lihat ada wajah-wajah baru. Saya mau menikah. Saya nggak mau tinggal sama papa saya. Nggak enak, saya mau punya rumah sendiri. Tapi nggak punya duit. No money. Kalau orang Jerman bilang bolui. Tahu bolui nggak? Itu orang Jerman. Kalau orang Prancis bilang mochen. Saya berdoa. Saya masih trainee di bank, bekerja di bank asing. Trainee-nya 2 tahun. Selama masa trainee kita cuma dikontrak. Nggak ada fasilitas dari kantor yang bisa kita dapat. Karena cuma trainee 2 tahun. Setelah karyawan baru bisa. Lalu waktu saya doa. Tuhan ingatkan satu ayat. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia mau. Betul? So saya hanya berdoa Tuhan, saya mau minta kredit rumah KPR yang disupport sama bank, subsidi sehingga murah bunganya, cicilannya juga panjang jadi bisa saya beli. Dan saya nggak bisa dapat hak itu. Karena hak buat seorang karyawan dapat KPR yang disubsidi harus jadi karyawan tetap 5 tahun minimal. Lah saya masih trainee. Tapi saya memberanikan diri ngomong sama bos saya orang bule. Saya bilang saya mau minta kredit rumah KPR dari bank. Dia liatin saya, dia bilang gini, kamu gak tahu aturan ya? Tahu, saya bilang, tahu karena itu saya mau ngomong. Barangkali boleh, gitu saya ngomong saudara. Tapi Tuhan urapi ngomongan saya. Jangan main-main lo dengan doa lo. Kalau Roh Kudus bekerja dalam doamu, nothing is impossible. And impossible is nothing. Dia bilang gini, oh emang gajimu berapa sekarang? Nah dia udah ngomong begitu udah mulai berubah tuh ya kan. Saya masuk lebih dalam, segini. Oke bentar ya, dia telepon ke HRD. Anak ini gajinya segini, dia dapat berapa kira-kira? Saya kira nggak tahu jawaban di sana, ngomongnya apa. Tapi bos saya marah-marah, gua juga udah tahu, lu hitungin. Artinya saya percaya di sana ngomong, dia belum berhak. Kira-kira gitu ya. Lu hitungin, gue juga udah tahu kata dia, lu hitungin sekarang. Dihitungin, keluarlah angka 60 juta. Saya ingat bener, 60 juta. Dia bilang ini angkanya 60 juta, cukup? Lah harga rumah saya dulu mah murah banget masih. Tanah di Puri Indah masih 150.000 per meter. Mana bisa, murah banget. Jadi bilang 60 juta bisa gak? Bisa saya bilang.
Dan akhirnya singkat cerita, saya nggak mau bikin panjang ceritanya ya, karena memang ada beberapa hal yang menarik. Tapi singkat cerita akhirnya, saya dapat orang pertama, trainee dikasih KPR, subsidi dari bank. Kenapa? Doa. Kenapa? Roh Kudus kasih tahu. Dan hatinya bisa beralih ke saya. Hari ini saya mau beritahu saudara, ada yang impossible dalam hidupmu? Tanya Roh Kudus untuk berdoa. Pray with the Holy Ghost. Dan Roh Kudus akan kasih tahu kamu bagaimana caranya kamu berdoa. Apa yang Anda perlu doakan. Anda akan lihat hasil pertolongan Tuhan. Jawaban, pintu terbuka. Membuat Anda berhasil, membuat Anda dewasa.